Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi jelang siang hari ini, atas izinnya kita bisa bersua kembali dalam suasana yang sama, thalabul ilmi, tapi tempat yang berbeda. Ya, biasanya di mana? Biasanya di Jakarta, ya. Sekarang di mana? Sekarang di Bogor. Ya, alhamdulillah. Pakai nyasar enggak? Enggak ya. Kurang nyasar. Karena pas turunan itu ada beberapa yang ambil kiri, enggak ambil kanan. Tadi kan pas turunan gini tuh, ya, ada dua jalan. Nah, yang ke kanan itu yang lagi ada pelebaran jalan, ya kan? Yang ke kiri itu yang bawahnya musola. Alhamdulillah nggak ke situ kan? Alhamdulillah. Saya itu aja udah seneng gitu, karena kalau ada yang sampai turun mundur lagi itu PR gitu ya. Nanti saya pasangin videotron kali ya, sahil kanan gitu ya. Baik, hari ini pastinya atas nama keluarga besar Pesantren Sahabat Ilmu bergembira, ya. Gembira sekali karena kedatangan ibu-ibu yang sudah dari tahajud siap-siap. Ya kan, dari tahajud kan ya? Siap-siap. Kumpul di Brasko, kemudian ya ngatur tempat duduk, siapa di mobil nomor berapa. Itu nggak mudah loh. Itu aja nggak mudah, apalagi ngurus negara, ya kan? Masuk gitu ya. Baik, nah ini warnanya biru, agak seger ngelihatnya ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya, karena belakangan hari ini selalu gelap Bogor itu, mendung terus. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya hari ini terang insya Allah. Maklum Bogor itu kota hujan dan 1000 angkot, ya. Sering macet gitu. Jadi sekarang tahu ya, kalau saya berangkat dari sini sampai Kerinci kira-kira, oh iya, kalau Ustadz agak terlambat bisa dimaklumin. Baik, saya cuma bolak-balik, kalau nggak Jakarta Bogor, Jakarta Bogor gitu ya. Kalau dulu kan ada Bintaro, ya, sekarang Bintaronya sudah selesai, sudah tidak lagi dipakai karena di sana akadnya cuma dipinjamkan 4 tahun. Kalau di sini akadnya adalah wakaf seumur hidup, seumur hidup dunia ini. Berapa luasnya? Kurang lebih 1 hektar. Ya, siapa yang wakafin ibu-ibu. Hebat ya, emang hebat ibu-ibu. Ibu-ibu hebat nih ya kan. Ya, saya ingat AKL itu waktu mau dibebaskan tinggal cuma beberapa hari aja, emak-emak bergerak gitu ya. Gitu, alhamdulillah bisa. Nah, ini juga ini wakafnya emak-emak ini. Wakafnya ibu-ibu. Ya, orangnya nggak mau muncul. Setiap kali ada acara saya undang, nggak mau. Sekali-kalinya peresmian aja. Waktu itu peresmian aja beliau mau datang. Sudah, selebihnya nggak mau datang lagi. Udah biarin aja. Katanya takut menggadaikan keikhlasan. Insyaallah ya. Baik gitu ya. Nah, ini sih. Kalau enggak ini aja akun Instagram, TikToknya. Ya, jadi sedikit saya bercerita sebelum kita masuk pada kajian kita, kajian ilmu.
Jadi Sahil ini sebenarnya dari 2017 saya sudah longokin tempat ini. 2017 karena waktu itu saya punya rumah Quran namanya Rumah Quran Sanabil. Program menghafal 6 bulan 30 juz. Nah, gitu ya. Nah, beliau salah satu dari ibu asuh. Beliau salah satu ibu asuh yang kemudian akhirnya apa? Dengan suaminya ngajak jalan-jalan saya ke sini. Ngajak jalan-jalan saya ke sini. Saya pikir dia orang sini, ternyata bukan. Dia orang sensor ya. Akhirnya ngajak ke sini, lihat, dan waktu itu masih ya kita katakan masih cukup bala lah ya, masih banyak ilalang dan sebagainya. Satu pertanyaan beliau, Ustaz tertarik nggak? Saya nggak berpikir panjang, saya langsung bilang iya. Gitu. Cuma dia bilang kalau Ustaz tertarik, saya izin untuk merapikan dulu. Gitu ya. Saya belajar banyak dari beliau, ternyata kalau mau kasih itu yang terbaik gitu kan. Ya udah saya izin merapikan dulu Ustaz. Ada pagernya, ada trap tangganya gitu ya. Udah ngitung belum berapa? Anak tangganya tadi enggak ya? Oh ini ya tadi ya, muter ya. Cobain nanti kalau dengkulnya masih kuat. Ada 83 anak tangga ini. 83 anak tangga. Saya pikir setelah beberapa lama tidak ada kabar ya sudah kan. Tapi ternyata qadarullah akhirnya dia WA lagi. Dia bilang Ustaz, Bogor sudah siap. Bogor sudah siap. Dia kirim fotonya. Rumput ditanemin, tadinya ilalang gitu, rumput gitu ya ditanemin rapi. Tapi waktu itu akhirnya saya bilang gini aja deh, kita ketemuan di Bintaro. Waktu itu Covid, ketemuan di Bintaro. Akhirnya kita buat kesepakatan untuk dipinjamkan 20 tahun. Ini dipinjamkan berapa? 20 tahun. 20 tahun lumayan ya. Kalau anak udah gadis kan. Dari orang sudah gadis. Nah, dapat kira-kira beberapa bulan dia bilang, Ustaz saya mau ralat. Nggak jadi saya pinjamkan. Kaget kan ya? Waduh, kita udah mau siap-siap pindah saya pikir. Nggak jadi katanya. Tapi saya mau meralat jadinya wakaf aja. Ini NJOP-nya karena ini kota Bogor bukan kabupaten ya. Jadi NJOP-nya itu 4 juta per meter. Berarti kalau kali 10.000 meter berapa? 40 M. 40 miliar ya kurang lebih. Ada yang matematikanya bagus nggak? 4 juta dikali 10.000 meter. Betul ya? Nah, sebelah ini perumahan Pakuan. Sebelah sana perumahan Royal Tajur. Keduanya sudah ngelirik lahan ini. Tapi dia bilang saya mau jual ke Allah aja. Ya. Masih ada ya orang kayak gitu hari ini? Masih. Nah, itu dia. Jadi singkat ceritanya begitu. Akhirnya mulai deh Al-Islah termasuk lewat Bu Silvinya, kemudian anak-anak musyawarah, kajian-kajian yang lain ikut serta bangun ini. Yang mana Ustaz? Ini yang dibangun semua. Jadi saya nggak bisa nunjukin gitu. Ini yang dibangun semua diantaranya, termasuk gedung itu 4 lantai. Cuma bangunan lama yang sekarang ini kita tempati. Ini nih sekarang yang kita lagi berada di dalamnya. Ini existing yang saya tidak rubah. Dan agar pahalanya terus ngalir. Ini aja nih bangunan lama. Selebihnya adalah bangunan yang kita bangun sebagai bangunan tambahan. Itu ya. Nah, jadi luas lahannya sebenarnya luas. Cuma karena posisi tanahnya modelnya terasering, ya, jadi kelihatan kayaknya mangkok gitu ya. Padahal kalau di ceper kayak apa? Kayak piring ya kan. Tapi karena dia terasering kayak mangkok. Tapi saya bersyukur mangkok begini, saya nggak pernah dengar suara knalpot dari atas. Iya, jadi saya kalau udah di sini, Bu, saya malas pulang ke Jakarta. Kenapa? Karena naiknya 83 anak tangga. Enggak, padahal ada motor pada naik.
Bukan, maksud saya kadang healingnya saya dari kepenatan Jakarta, macetnya saya di sini, gitu ya. Saya makan domba, mandiin, gitu ya. Tadi ibu-ibu udah sampai di atas, saya masih di kandang domba. Ibu di atas kan, waktu udah ramai, suara udah terdengar sampai bawah. Ya, ini jamalis lah ini, saya lagi. Bukan, saya dengarnya dari CCTV gitu. CCTV kan bisa tangkap suara kan. Saya bisa lihat nih, wah ibu-ibu ini ada yang benerin kudungan, ada yang benerin. Iya, alhamdulillah. Jadi udah tahu kondisinya, baru saya masuk untuk bersih-bersih. Iya. Jadi masih dalam tahap pembangunan, iya. Termasuk sebelah kita ini. Jadi kalau nanti terganggu tak iya, karena memang sejak berdiri Sahil ini sampai sekarang tidak berhenti pembangunan. Ini kita mau bangun buat tempat sholat karena pendopo kita tidak cukup. Tidak cukup pendopo kita. Nanti rencana ini pembangunannya 3 lantai. Ini baru 1 lantai, tapi karena kendalanya hujan terus ya. Kadang-kadang meleset dari, misalkan target kita 3 bulan sampai 4 bulan, ini sudah sekian bulan belum selesai karena apa? Hujan terus gitu ya. Dan gitu juga kita tidak bisa bawa mobil molen kan buat ngecor, bisa karena kondisi jalan yang suram tadi, sehingga material itu diangkutin dari atas dibawa ke bawah, baru diaduk di sini, dinaikkan lagi. Kebayang ya kalau kemudian itu 4 lantai. 4 lantai itu yang di depan situ, gedung ibu itu di depan itu ibu lihat, itu dari atas dikebawahin, dari bawah dikatasin lagi. Jadi itu yang membuat lama proses pembangunannya. Gitu. Baik, nanti kalau misalkan penat-penat ke Sahil aja. Aduh pusing nih malah nih, udah ke Sahil aja. Insya Allah di sini tenang. Habis itu saya nggak jamin lagi. Pulang pusing lagi, saya nggak jamin. Baik, saya dikasih tema katanya karena kita mau Ramadan berapa hari lagi? Kamis, Jumat, 2 hari lagi. Ya 2 hari. Udah siap? Insya Allah. Saya persiapan Ramadan kemarin umroh sama keluarga ini. Ya, buat ngecharge dulu ya, biar anak-anak juga nanti punya semangatnya terbawa dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, gitu ya. Nah, tapi kemarin itu Sya'ban rasa Ramadan. Umroh kemarin Sya'ban rasa Ramadan. Penuh. Pakai banget ya. Rame banget gitu ya. Dan memang suasananya tidak seperti Sya'ban pada umumnya. Saya nggak paham apa yang menjadi ledakan seperti itu. Bahkan tiket di bulan Syawal pun maskapai umumnya rata-rata sudah habis. Apakah angka kesadaran berumrohnya tinggi, gitu ya? Dan itu berbanding lurus dengan ekonomi yang membaik, saya nggak paham. Karena sekarang juga secara biaya, Saudi mengangkat biaya pajak 12 sampai 15%. 12 sampai 15%. Bisa dibayangin tuh ya. Tinggi sekali. Berarti coklat Dubai, kurma ajwa, itu semua naik ya. Itu semua naik. Apalagi hotel dan maskapai. Jelas ya. Tapi kok tetap tinggi? Nah, saya nggak tahu. Karena ini panggilan Allah ya. Jadi seperti apa? Buktinya tetap ramai dan bahkan membludak. Bahkan tiket Syawal pun sudah sudah sold gitu ya. Baik, Ramadan mungkin sebagian orang mengatakan ya biasalah. Kita juga sudah pernah kok, sudah puluhan kali kok, sudah belasan kali. Itu tidak dipungkiri, ada yang menganggap seperti itu sama. Dan yang berpikiran seperti itu tidak sedikit orang. Jadi yang berpikiran, saya udah puluhan kali Ustaz. Padahal, kalau ditanya, adakah kita berani menyatakan Ramadan di tahun sekianlah yang terbaik? Pasti jawaban kita enggak berani. Betul enggak? Misalkan kita udah puasa Ramadan itu sejak gadis ya, atau sejak balik. Kalau saya berarti sejak kita akil balik, udah puluhan kali gitu. Tapi kalau ditanya yang tahun berapa yang terbaik, pasti kita minder untuk jawab.
Karena setelah Allah yang tahu siapa? Diri kita. Setelah Allah yang tahu tentang bagaimana kualitas puasa kita itu kita sendiri. Makanya untuk mengatakan tahun 2022 kali zaman COVID karena nggak kemana-mana, ya kan? Iya sih udah dandan rapi, bawa tas, bawa kunci mobil, cuma nyalain gini-gini di garasi, menghilangkan halu. Banyak loh ibu-ibu yang halusinasi itu, kayak gitu ya. Kayak mau berangkat kajian, ya kan? Udah siap di mobil terus matiin lagi masuk ke rumah. Iya. Iya, sampai segitunya karena sudah sangat rindu akan kumpul, bersua, berjumpa, ya. Nah, tapi kata kita, kalau banyak kumpul, saya terlena nggak baca Quran. Ini nggak pernah kumpul karena apa? Karena COVID. Malah juga banyak di antara kita nggak maksimal juga kok, ya kan? Nah, kalau ditanya tentang itu, rasanya jawaban kita sama, malu. Ya, sama-sama malu jawab ke Allah yang mana yang terbaik. Karena setelah Allah kita yang tahu. Setelah Allah pastinya kita, apakah kita benar-benar maksimal atau jangan-jangan memang kita ya cuma berharap Ramadan, begitu Ramadan datang kepada kita, tapi ternyata apa? Dia seperti yang lalu-lalu. Nah, yang kedua saya ingin katakan, ternyata kenyataan kita hari ini adalah angan-angan yang mereka yang sudah pergi. Kenyataan kita hari ini itu adalah impian mereka yang sudah tiada. Setidaknya Allah singgung di 3 surat. Pertama surat 23 ayat 99 dan 100. Kedua surat 23, 99 dan 100. Yang kedua adalah Quran surat 32. Kalau tadi 23, sekarang 32. Kebalikan nih. Ini setiap Jumat biasanya sering dibaca nih surat 32. Surat As-Sajdah ya. Di ayat ke-12. Yang ketiga surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Jadi 3 surat ini menceritakan tentang mereka yang sudah berlalu, sudah meninggal, sudah berpulang, impiannya pengen balik ke dunia. Nah, jadi saya ulangi, kenyataan kita hari ini adalah impian mereka yang sudah tiada. Mereka pengen loh ikut kajian, mereka pengen juga pergi ke sahil, mereka pengen rebutan seat ya, tempat duduk gitu ya. Pengen gitu, dengan dinamikanya yang ada tadi. Mereka pengen. Allah yang bilang itu. Di 3 surat, di 3 ayat tadi itu ya. Quran surat 23, 99 dan 100, surat 32 ayat 12, 35 ayat 37. Intinya sama. Qala rabbirji'un. Pengen minta dikembalikan. Ya, ini hakikat kita hari ini adalah impian mereka. Nah, maka kalau sudah tahu kayak gitu, saya tanya, kalau diajakin tukeran mau nggak? Tukeran tuh yang udah meninggal pengen balik, yang di sini yang leha-leha, yang nggak bisa sungguh-sungguh ke kuburan aja, mau nggak? Pasti nggak mau kan? Nah, mereka yang sudah lebih dulu pulang itu ternyata berharap balik lagi. Maha baiknya Allah, ternyata mereka kondisinya tadi diceritakan sama Allah. Buat kita yang masih hidup. Tapi kalau diajakin tukeran, pasti saya yakin, hakul yakin nggak mau. Change gitu. Kita yang hidup terbaring di kuburan bangkit untuk gantiin kita. Mau nggak? Nggak mau. Walaupun itu suami sendiri, mau nggak? Nggak mau. Udah biarin deh saya ngurusin anak-anak aja gitu kan. Nggak mau. Kenapa? Karena ternyata penyesalan itu memang datangnya di akhir. Ya kan, setelah dikasih tahu dulu di dunianya masih hidup, enggak. Ternyata Allah kabarkan tentang hal ihwal mereka itu nyata. Nah, karena Ramadan ini tinggal sekitar 2 hari lagi, suasana yang ketiga dalam hati saya, suasana kita mesti kayaknya sama. H2C.
Harap-harap. Iya kan? Loh, kenapa harap dan cemas? Kira-kira 2 atau 3 hari lalu, kalau nggak salah, Komjen, kalau masih ingat ya, Komjen Syafruddin Kambo, mantan Wakapolri, wakil ketua DMI, meninggal dunia. Padahal kalau secara fisik kita lihat segar, sehat, anaknya kawan saya. Rafil itu kawan kami. Sehat badannya. Aktivitas untuk dakwahnya juga Masya Allah. Baru pulang dari sebuah konferensi internasional membahas tentang Islam dan sebagainya. Tapi akhirnya apa? Tahun kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Itu yang saya katakan harap-harap cemas kita di situ. H2C tadi. Berharap berjumpa dengan Ramadan, cemas kalau Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir. Betul kan? Nah, oleh karenanya jika seandainya Allah masih pergilirkan Ramadan tahun ini untuk kita, yang keempat pesannya jangan mengulangi kekeliruan di tahun lalu. Ya kan? Yang keempat nih, pesannya jangan mengulangi kekeliruan di tahun lalu. Kalau Allah masih kasih kesempatan lagi buat kita di tahun ini, jangan. Kenapa itu? Banyak rumpi, jangan deh. Udah. No rumpi-rumpi klub. Nggak ada rumpi-rumpi klub lagi. Kenapa? Karena kita nggak mau salah. Karena boleh jadi kalau memang ini pergiliran untuk kita, jangan-jangan Ramadan terakhir kita. Kalau seandainya ada bocoran ini Ramadan terakhir kita, kira-kira mau malas-malas, mau main-main, mau nyantai-nyantai, mau leha-leha, pasti jawabannya enggak. Kenapa? Kita pengen husnul khatimah. Kita mau misk. Penghujungnya dari rangkaian kehidupan kita adalah semerbak, bak kasturi. Itu maksudnya. Jadi kita nggak mau main-main. Itulah makanya kalau saat sholat Rasulullah mengatakan ini, shollu sholatal muwaddi'. Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang ingin pergi meninggalkan dunia. Berarti kalau kita ganti redaksinya, sumu siyamal muwaddi'. Berpuasalah seperti puasanya orang yang akan meninggal. Ini keempat tadi saya katakan, kalau memang dipergilirkan oleh Allah untuk kita, Ramadan tahun ini jangan ulangi kesalahan di tahun lalu. Tahun lalu belum maksimal baca Quran, ya berarti tahun ini maksimal. Tahun lalu Ustaz padahal duit ya Allah ada 2 lemari Ustaz. Tahu duit siapa? Lemari juga lemari siapa gitu ya. Tapi nggak maksimal kemarin Ustaz. Gitu. Makanya apa? Kalau memang ada pergiliran waktu lagi buat kita, kita mau maksimal juga. Besok nih banyak, kalau bahasa saya gini, setelah catatan Sya'ban diangkat oleh malaikat, berarti raport kita nih baru lagi. Maha baiknya Allah di sebuah kanal yang namanya Ramadan, Allah berikan kesempatan untuk akselerasi. Betul nggak? Kan bukunya baru. Kalau nyatetnya seperti hari-hari yang lain, sama aja gitu. Ngetiknya atau nulisnya lambat. Sekarang istilahnya Ramadan tuh kayak chat GPT. Kayak AI-nya ibu-ibu, gitu kan? Ibu udah punya nih sekarang raport baru, ibu tinggal bilang ini, hey Ramadan, ya coba dong buat saya apa kira-kira amal terbaik. Itu dalam waktu kira-kira cuma berapa detik keluar semua. Itu yang saya maksud dengan Ramadan adalah akselerasi buat kita. Ya, Ramadan ini akselerasi. Udah dapat buku baru, catatan baru, saatnya tuh nulis sebanyak mungkin. Karena raport yang kemarin udah diangkat nih di bulan Sya'ban. Nah, raport baru ini nih harus apa? Betul, harus diisi dengan tulisan terbaik. Yang nulis siapa? Ya kita lah, gitu ya. Baik, nah, tapi untuk bisa sukses itu setidaknya pasti ada persiapan.
persiapan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, gembira dulu datangnya Ramadan. Jangan malah, aduh, puasa lagi. Ada yang kayak gitu. Aduh, bangun lebih awal lagi. Masak lagi, sahur lagi, ya. Habis subuh tumpukan piring lagi gitu. Jadi kalau itu yang akan jadi mindset kita, maka dia jadi momok buat kita. Wah, nggak gembira. Padahal Rasulullah menyambutnya dengan apa? Dengan penuh kegembiraan. Dalam riwayat Yahya bin Atsir mengatakan, orang-orang salaf terdahulu kalau Ramadan datang itu, bahkan sebelum Ramadan dari bulan Rajab sudah ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi disongsongnya dengan penuh kebahagiaan. Kata siapa tadi? Kata Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir ini meriwayatkan bahwa dulu salafus salih mengatakan ini doanya. Jadi yang bilang doa ini enggak ada salafnya salah. Ini doa dari salafus salih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, jadi yang pertama sambut dia dengan penuh kebahagiaan. Ya. Kan di beberapa daerah, di beberapa wilayah cara nyambutnya beda-beda. Ada yang pawai obor, ya kan? Macam-macam. Kalau di Mesir itu ada lorong panjang dipakein lampu, kemudian mereka menyambut dengan makan bersama. Ada. Kalau di Jawa Barat khususnya naon namina makan cucurat mohon. Cucurat Jawa juga ya, udah Sunda juga Jawa ya, bagian barat ya gitu. Cek. Jadi ada cara-cara orang untuk mengekspresikan kebahagiaan. Iya. Dan ini silahkan dengan cara-cara yang tidak menyalahi syariat. Ya. Kalau dulu Imam Malik caranya adalah dengan tawakuf. Cek, ini suaranya mau habis ya baterainya. Coba disiapkan baterai. Jadi dulu itu caranya Imam Malik adalah dengan tawakuf. Apa itu tawakuf? Menghentikan sejenak jumlah kajian yang beliau ampuh. Beliau pengampuhnya. Jadi misalkan kayak kajian apa dihentikan sejenak demi untuk menyambut Ramadan dan berfokus pada kajian Quran. Kita juga tawakuf. Ngaji kita hold dulu ya, nyambung lagi Syawal. Terus Ramadan enggak ngaji. Enggak konsentrasi ke Quran. Bedanya sama Imam Malik menghold semuanya tapi fokus kepada Quran. Jelas? Baik, Fahmi. Cek baterai apa namanya? Cek baterai ininya disiapin, baterai wireless ya. Nah, yang kedua, menyambut Ramadan dengan ilmu yang mendalam. Ini penting. Yang disebut dengan persiapan secara fikriyah. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari mencantumkan dalam sahihnya bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab yang menjelaskan tentang berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, Ustaz udah puluhan kali. Walaupun udah puluhan kali gitu tuh masih sering-sering ketukar-tukar. Saya coba kasih tes contoh. Bagaimana hukumnya buat orang yang berpuasa melakukan suntik? Suntik. Bukan dia yang nyuntik, dia yang disuntik. Ayo, bagaimana hukumnya? Boleh, baik. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa memakai infus? Ayo. Ini aja kan. Berarti pengetahuannya harus dibuka lagi. Betul nggak?
Sekarang saya tanya, orang kalau udah diinfus payah nggak? Emang masih boleh puasa buat orang yang payah? No, pertanyaannya jangan terjebak tekstual, ya kan? Orang kalau sudah payah diinfus, nggak bisa makan, nggak bisa minum, kurang cairan. Tadi ayatnya dibaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman kana minkum maridun, kalau sakit, au ala safarin, atau fa'iddatu min ayamin ukhra buka. Jadi sekarang saya tanya, kalau suntik batal nggak? Kalau infus? Orang infus berarti udah payah, ya. Masa orang payah masih puasa? Baik ya. Ya, jadi itu contoh sederhana yang kita emang harus memastikan lagi bahwa Ramadan tahun ini kita berpuasa didasari ilmu. Sekarang saya tanya, pakai tetes mata dan tetes kuping batalin nggak? Kenapa? Ya, saya coba bawa ya tetes mata, nyampe nggak rasanya ke tenggorokan? Ayo, sekarang saya tanya, pakai tetes mata batalin nggak? Nggak. Sekarang saya tanya lagi, yang pernah pakai tetes mata tapi kok sampai ke tenggorokan, rasanya pernah nggak? Nah, sekarang saya tanya, pakai tetes mata batalin nggak? Ragu, ya, ragu kan? Ragu, ya. Ragu ya, itu dia. Makanya harus dibuka-buka lagi. Ya. Baik, puasa renang batalin puasa nggak? Ayo, lagi renang kentut batalin puasa nggak? Betul kan? Ini hal-hal dasar loh ibu. Di rumah ibu ada kolam renang, puasa kok panas banget, ngobak dulu gitu ya, berenang gitu. Sah aja sebenarnya kan, panas pengen berendam, sah nggak? Sah. Saya pernah kok lagi panas banget, saya bilang sama istri, Mi beli es batu, saya bilang gitu. Es batunya ditaruh di bak, tadi istri saya sini. Taruh di bak, terus saya mandi pakai air es coba. Saking panasnya waktu itu. Betulan gitu ya. Nah, hal-hal dasar seperti ini kita harus tahu lagi, baca lagi. Maksud saya agar kualitas dari puasa kita benar-benar terjaga. Gitu ya. Kan orang yang berpuasa ini kan ada yang cuma nahan lapar dan dahaga, ada. Ada yang menahan lapar dahaga dan hal-hal yang merusak pahala, ada. Ada yang menahan lapar dahaga dan merusak pahala dan dia justru berlomba dalam menggapai pahala, ada. Jadi ada 3 tingkatan orang yang puasa. Ada yang cuma sekedar nungguin beduk maghrib, ada. Tidur gitu. Terus bangun sholat, tidur lagi gitu ya. Ada, pakai dalil yang dhaif. Tapi itu tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya udah, karena ibadah tidur aja gitu. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah menyambut Ramadan kali ini dengan ilmu yang mendalam. Coba cari tahu. Maghrib jam 18. Jam 17.59 20 detik boleh nggak buka? Kan dia udah puasa 13 jam, masa sekedar setengah menit nggak boleh? Ini pernah kejadian, ada saya pulang dari umroh, waktu itu saya pulang hari ke-13 kalau nggak salah dari Mekah. Terus ada tiga anak muda duduk dia di legroom, saya ingat sekali. Terus tiba-tiba dengan PD-nya dia bilang, udah yuk buka, bismillah. Beda kasusnya kalau memang dia membatalkan karena musafir, beda kan? Lah ini enggak, dia tidak membatalkan puasa, tapi dia meyakini waktu maghrib sudah tiba. Tanpa tanya ke pilot, tanpa tanya pramugari, sudah langsung buka. Akhirnya saya ajak ngobrol. Saya lihat dia ngobrol pakai bahasa Arab, dia pikir mereka bertiga aja yang paham, saya nggak ngerti. Saya tanya, halo, al-hana waktul maghrib? Saya bilang sudah masuk waktu maghrib. Dia bilang, khalas, sudah. Akid, saya bilang gitu, yakin?
Akid, dia bilang itu, yakin. Nggak taunya pramugari baru bilang, setelah dia kira-kira 5 menit, pramugari bilang, Bapak Ibu, jamaah, para penumpang, diberitahukan bahwa waktu maghrib telah tiba. 3 orang saling lihat-lihatan, ngeng. Untung nggak ada musik yang dono itu ya, tereng. Ini 3 orang saling lihat-lihatan cuma gimana? Tuh, lebih baik, maaf, bukan berarti kita banding-bandingin. Maksudnya lebih baik kita lewat 1 menit dari waktu maghrib ketimbang kurang setengah menit dari waktu maghrib. Karena kalau sudah lewat pasti, kalau kurang belum. Ini yang harus kita yakini. Sehingga jangan sampai kemudian di depan TV gonta-ganti channel TV. Mana sih? Udah aja daripada gonta-ganti channel, mendingan kita banyak doa. Kan gitu. Kata Rasulullah, salasatun la turaddu da'wahum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Satu diantaranya as-shaim hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Kenapa kita buru-buru banget pengen buka? Nanti dulu aja gitu. Sampai ganti, enggak yang ini biasanya iklannya kelamaan memang, coba ganti yang ini. Ya, itu sering terjadi, bukan cuma di kota-kota besar ya. Maksud saya udah aja sambil menunggu, entah juga pasti maghrib itu tiba, doa aja yang terbaik. Doa sapu jagat, kalau enggak doa panjang-panjang. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu doa sapu jagat. Ya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan yang dimohon oleh nabimu. Sapu jagat enggak? Iya. Kan kita tahunya sapu jagat Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina, itu doang. Padahal ada yang versi hadis. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh nabimu. Berapa banyak tuh Rasulullah memohon kebaikan? Ya kan? Terus yang kedua, wa a'udzubika, dan aku bermohon perlindungan kepadamu min syarri masta'adza minhu nabiyyuka. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari segala keburukan yang nabimu memohon perlindungan kepadamu. Selesai itu doa sapu jagat. Saya kalau lagi malas-malas doa itu aja deh. Daripada enggak sama sekali kan? Iya. Karena apa? Kita enggak tahu berapa banyak kebaikan yang diminta Nabi kita dan berapa keburukan yang beliau memohon perlindungan kepada Allah. Tuh ya. Daripada kurang kerjaan malah berdebat sama anaknya. Udah masjid sebelah udah azan kok. Ya udah kalau nggak percaya sana ke masjid sebelah. Iyalah, kesananya butuh waktu jalan. Allahu Akbar ya. Udah aja sambil baca doa atau baca zikir pagi petang atau kita baca Al-Qur'an. Gitu. Itu perlu disiapkan ilmunya. Yang ketiga, menyambut Ramadan ini dengan banyak doa. Ya, kalau tadi itu gembira diwujudkan dengan dia mengekspresikannya dengan doa, tapi ini doa, benar-benar banyakin doa. Ya Allah, kalau seandainya ini untukku ya Allah, maka begini. Kuatkan imanku, kuatkan tekadku, kuatkan azamku, gitu. Minta ke Allah. Jadi enggak seperti orang awam pada umumnya menyambut Ramadan, udahlah biasa kok. Enggak. Kita pengen ya Allah, gitu kan? Allahumma salimna li Ramadan, ya Allah, selamatkan kami menuju Ramadan. Dan selamatkan Ramadan untuk kami ya Allah. Jadi itu doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin doa ini, apalagi sudah di penghujung kayak gini. Yang mana harap-harap cemas makin menguat. Tetangga meninggal dunia, ya Allah, cuma beda 2 rumah, gitu kan? Takutnya gitu ya, habis dari rumah itu malaikat maut mampir, ibu giliran ibu ini. Iya kan? Nah, yang selanjutnya persiapkan secara maknawiyah. Apa itu? Tekad kita dikuatkan, ruhiyah kita dikuatkan. Bukankah Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat? Wah, Ramadan, ada yang gembira. Kenapa? Asik, ada yang nemenin diet lagi. Oh gitu. Diet mah bonus. Faktanya puasa-puasa
timbangan ke kanan terus jarum. Iya. Iya. Kenapa coba? Saat berbuka, yang lain gak ngabisin, ibu-ibu yang hantam, ya kan? Saat sahur, ya Allah udah masak capek-capek, bangun lebih awal, mubazir, makan lagi. Akhirnya apa? Timbangan ke kanan terus. Padahal puasa mau puasa. Gitu ya. Yang namanya diet, sehat, bonus. Niat kita ibadah karena Allah. Ya. Hidup di dunia ini hidup serba salah. Yang kurus pengen gemuk, beli susu buat menggemukkan. Yang gemuk pengen kurus. Udah aja syukuri apa yang Allah berikan, ya kan? Gitu. Nah itulah makanya apa? Ruhiyah ini harus disiapkan, maknawiyahnya harus disiapkan. Niatnya harus disiapkan dengan baik. Ramadan datang adalah mausimul amal, musimnya beramal. Ramadan datang sebagai apa? Tempatnya memanen. Dari Rajab kita sudah menanam, Sya'ban kita menyiram, Ramadan kita panen. Panen raya Ramadan. Makanya kalau boleh umat ini berandai setiap tahunnya Ramadan, maka mereka pasti akan mengandai setiap tahunnya Ramadan. Bulan penuh berkah. Di penghujung Sya'ban kayak begini dalam riwayat Salman Al-Farisi, Rasulullah pernah naik ke atas mimbar dan berkata, "Ayyuhan nas, wahai sahabat-sahabatku, qad adzallakum syahrun azim." Sebentar lagi datang kepada kalian tamu agung. Coba, persiapannya nyambut tamu agung apa? Enggak, ibu nih mau datang mertua ke rumah, biasa aja? Ya, pasti enggak. Mertua suka makanan apa ya? Wah, itu dimasakin. Mertua sukanya minuman apa ya? Oh, itu yang dibikinin, ya kan? Kenapa? Tamu agung versi kita. Lah, yang bilang agung ini bukannya, maaf, bukan para wartawan, bukan para netizen, bukan. Kan orang hari ini, maaf ya, kalau dia salah baru diproses kalau netizen berisik dan bunyi. Ya kan? Katanya gini, kalau tidak ada kegaduhan, tidak ada proses, katanya. Itu sekarang di sosmed gitu gayanya. Pokoknya dibuat gaduh dulu gitu. Nah sekarang maaf, yang kasih komen itu bukan sembarang orang, bukan akun palsu. Yang bilang bulan ini agung Rasulullah. Qad adzallakum syahrun azim. Akan datang menghampiri kalian bulan agung. Beliau sendiri. Dan Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran berapa ayat sih? Oke. Berapa surat? Berapa juz? Baik. Kan ibu sudah tahu tuh jumlahnya. Sekarang saya coba tanya, sebutkan berapakah jumlah bulan dalam satu tahun? Kata siapa? Kata Al-Quran. Surat 9 ayat 36. Betul itu ya? Posisi kiri paling bawah. Ya betul, kata Allah, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh." Itu Allah bilang. Terus dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Tapi di situ dan di ayat-ayat lain Allah nggak menyebutkan apa nama bulan itu. Nggak disebutin. Cuma ada satu ayat menyebut nama dari 12 itu, satu-satunya bulan disebut itu. Bulan apa? Kata siapa? Surat berapa? Surat 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Langsung loh, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan tuh. Ayatnya 6.000, cuma satu-satunya yang disebut cuma Ramadan. Menandakan apa? Bulan ini agung, istimewa. Allah nggak menyebut nama kecuali karena 2 alasan. Satu, karena ingin menghinakan atau ingin memuliakan. Contoh, Firaun disebut nggak?
Abu Lahab disebut nggak? Sebut dalam Al-Quran. Haman disebut nggak? Qarun disebut nggak? Sebut semuanya. Tapi tujuannya apa? Memuliakan atau menghinakan? Maryam disebut nggak? Muhammad disebut nggak? Ibrahim disebut nggak? Sebut semuanya. Tujuannya apa? Memuliakan. Sekarang saya tanya, Ramadan disebut kira-kira menghinakan atau memuliakan? Jelas. Karena kata Allah, unzila fihil Quran. Di mana di dalam bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Nggak mungkin bulan diturunkannya Quran untuk dihinakan disebutnya. Nggak mungkin. Berarti bulan ini istimewa. Kalau bulan ini istimewa, jangan biasa-biasa saja. Jangan standar saja. Siapin betul, gitu ya. Nah, persiapan tadi ruhiyah sudah, niat sudah, persiapan jasad. Ada yang batuk tadi, konsul ke dokter. Dok, saya ada batuk ya. Kan saya nggak nunjuk orang ya, saya cuma bilang ada yang batuk. Tanya dokter, ini obatnya apa dok kira-kira kan gitu. Biar besok baca Quran saya nggak banyak batuk. Kan gitu ya. Iya, saya Ramadannya sehat jadinya. Terus ada yang punya mah nggak? Asam lambung punya nggak asam lambung? Sama, saya juga punya ibu. Semua kita punya asam lambung, ya kan? Nah, makanya pahami pertanyaannya. Punya asam lambung? Punya, gitu. Cuma kalau dia kena sesuatu yang menjadi trigger bermasalah, konsulkan ke dokter. Dok, saya pengen ibadah Ramadan saya lancar. Gimana caranya? Iya, gitu. Punya asam urat? Ada. Sama, saya juga punya ibu. Cuma tinggal berapa angkanya kan gitu ya. Nah, nanti kan kita pengen tarawihnya maksimal, ya kan? Kalau bisa semalam 1 juz, ya kan? Kalau ada asam urat, kolesterol, terganggu nggak? Iya. Jangan bentar-bentar baru imam takbir, Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Begitu baca Ar-Rahman, ibu-ibu dehem. Karena kakinya apa? Asam urat. Enggak, dia cuma baca 5 ayat ibu, baru 5 ayat udah didehemin. Gimana? Coba konsul ke dokter, dok, apa perlu disuntik ini dok, biar kuat itu lutut saya. Kalau perlu suntik, suntik dok, karena saya nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir saya. Gitu ya, jangan kalah sama keadaan. Persiapkan jasad. Karena kalau jasad kita nggak siapin, Ramadan itu kan kalau nggak salah 14 jam ya. 13 sampai 14 jam lah kurang lebih kita puasa itu. Ya. Kalau fisik kita nggak kuat, ini ibadah fisik terlama. Ini ibadah fisik terlama loh. Haji fisik, tapi cuma 5 hari. Haji itu cuma 5 hari. Tanggal 9, oke lah, tanggal 8 kalau nggak dihitung ya, karena itu hari Tarwiyah. 9, Arafah. 10, ini ada di Mina, sama juga di Mekah untuk tawaf ifadah. Kemudian sa'i, Safa Marwah, tahallul besar. Kemudian balik ke Mina lagi tanggal 11, 12, 13. 5 hari doang haji. Haji yang lama apanya? Nunggunya. Betul ya? Nunggu antriannya yang lama haji. Haji mah cuma 5 hari. Nunggunya 20 tahun ya kan? Iya, haji mah cuma 5 hari. Fisik Ustaz, iya fisik, cuma 5 hari. Coba bayangin, puasa berapa hari? 30 hari, sebulan puasa. Fisik nggak? Fisik. Tiap harinya 14 jam kurang lebih. Makanya harus lebih prima. Kalaupun harus beli vitamin, beli konsumsi. Iya, karena udah tinggal 2 hari lagi, Bu. Iya. Dok, saya mau periksa mata saya ini kenapa? Saya kalau nonton sinetron 2 kali nggak apa-apa, baca Quran berair. Kata dokter, itu mata apa Pam Jaya ya, Bu? Iya. Iya kan? Giliran mata, baca Quran 2 lembar kok mata kayak berair aja ya. Iya. Nah, coba cek sama dokter ada apa jangan-jangan di mata kita itu. Karena kita mau hatamin Quran kan. Ayo, maka jasad ini harus lebih prima, lebih fit, lebih fresh lagi. Iya, Ustaz,
Wah, kuatlah. Loh, bukankah kita sudah pakai jasad ini setahun lamanya 365 hari dari Ramadan tahun lalu? Mobil aja harus di tune up. Betul nggak? Iya. Ada bautnya yang mulai mengendur, ada, ya kan? Dikencengin lagi, ya kan? Masa tubuh ini nggak diservis dan dipakai 365 hari? Artinya setahun kita pakai badan ini mesti ada mengalami penurunan. Apalagi kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala nggak hafal. Surat Yasin ini, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Yang kami panjangkan umurnya, kami ambil sebagian nikmatnya, tidakkah mereka mau berpikir? Itu Allah yang bilang. Dulu saya nggak pakai kacamata loh. Dulu begitu masuk musim COVID, di mana kajian tetap berlangsung secara online, ustadznya harus buka kamera, ngeliatin ibu-ibunya tutup semua kamera. Akhirnya mata saya kena radiasi. Kalau satu kajian 2 jam, sehari 5 kajian, berapa jam mata saya ngeliatin? 10 jam. Mata saya mantengin ini. Ibu-ibu sambil nyetrika, sambil ngepel. Ustadznya ngeliatin kamera ini. Matanya radiasi. Jadi sekarang kalau saya ngeliat lama ini nggak kuat ibu, harus pakai apa? Kacamata anti radiasi. Gitu. Bukan berarti wah biar lebih jelas lihat ibu-ibu, enggak. Saya biar lihat ini biar lebih jelas lihat bacaan saya, contekan saya. Gitu. Baik. Saya juga nggak boleh sembarangan ngomong. Ini sebelah ada poluan. Baik. Ya. Nah, maka setelah persiapan jasad tadi, jasad dia kita harus siap, harus sehat. Ya kan, kita pengen 14 jam kali 30 hari katakan. Belum lagi malamnya kurang tidur, pasti itu. Malamnya udah pasti kurang tidur. Karena tarawih biasanya habis isya tidur, sekarang habis tarawih paling enggak. Ya kan, tarawih paling cepat setengah jam. Ya. Belum ada tausiahnya. Ya kan, belum kalau yang imamin kongkong, batuk-batuk dulu. Maliki yaumiddin. Batuknya aja 3 detik, Ibu. Baik, selanjutnya persiapan apa lagi? Kata para ulama, i'dadul mali, persiapan materi. Coba ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in bil fulus mulus. Iya, artinya segala sesuatu dengan fulus mulus, betul nggak? Ya Allah, muka yang geradakan aja pakai fulus mulus, ibu. Bukan duitnya yang diginiin, bukan. Iya, skincare beli mulus, ya kan? Nah, besok puasa agenda kita sudah kita pengen nih iftar, santunan yatim, kasih senyum bahagia, kemudian kado lebaran, uang ketupat banyak sekali. Kalau mafi fulus, manfus. Iya gitu ya. Nggak ada fulus, nggak mulus ibu. Itulah makanya kita pengen besok itu beramal cerdas di waktu terbatas. Para ulama bilang ada 2 jenis ibadah. Pernah dengar belum sebelumnya? Apa aja? Boleh minum dulu nggak? Haus juga. Ngomong hampir 2 jam, haus juga sih. Oh belum ya? Enggak, dari tadi kan sama istri ngomong, sama tukang ngomong. Baik. Ibadah yang pertama apa? Ibadah ada 2 jenis. Yang pertama ibadah muwassa, yang kedua ibadah mudayyak. Apa itu muwassa? Muwassa itu waktu pelaksanaannya lapang.
Waktu pelaksananya lapang, muassa. Ada yang disebut dengan mudayyak, waktu pelaksanaannya sempit. Contoh yang muassa apa? Sholat. Jika zuhur jam 12, terbentang sampai jam 3 waktu asar, maka saya tanya, jam 12:10 masih boleh nggak sholat zuhur? 12:30 boleh nggak? 12:50 boleh nggak? Boleh. Itu disebut muassa, waktunya lapang. Tapi yang mudayyak, ibu nggak bisa ngerjain kecuali di waktu itu dan sekali saja, nggak boleh 2 kali. Contohnya haji. Nggak bisa ibu Arafah tanggal 9, ya udah tanggal 14 aja kali ya. Nggak bisa. Iya. Iya kan? Karena dia mepet, waktunya sempit. Ya haji Arafah ya udah di waktu Arafah. Sama Ramadan cuma dari subuh sampai maghrib, udah segitu doang. Berarti 1 hari berapa pahalanya? 1 hari berapa yang didapat? 1 hari puasa, 1 hari yang didapat. Betul kan? Beda dengan sholat. Ibu habis sholat zuhur berjamaah, terus tiba-tiba ada ibu-ibu lain celingkukan mau sholat jamaah, kok nggak ada lagi yang datang. Ibu boleh nggak menolong dia dengan berjamaah lagi? Boleh. Yang keduanya itu jadi sedekah. Boleh. Tapi umumnya banyak yang nggak mau. Iya. Ada yang datang celingkukan gini, dia pura-pura zikir. Subhanallah, subhanallah. Iya. Itu rahasia di antara kita bersama ya. Padahal kalau dia bangun, dia bantuin saudaranya, dia sholat 4 rakaat lagi, yang kedua jadi sedekah, sholat sunnah. Niatnya tatawu, sholatnya sholat zuhur tatawu tadi. Itu pernah dilakukan di zaman Rasulullah kalau nggak salah oleh Abu Bakar. Ya, baik ya. Nah, fokus saya bukan sholatnya, bukan. Tapi fokus saya adalah puasanya. Bisa nggak ibu puasa 1 hari dapat pahala 2 hari? Nggak bisa. Karena 1 hari ibu puasa dari beduk subuh sampai maghrib cuma dapat 1 hari. Tapi ada cara cerdas di waktu terbatas, ibu bisa dapat lebih dari 1 hari. Caranya apa? Rasulullah mengatakan man fattara shaiman. Siapa yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa? Makanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ibu, kita dipaksa ditarik-tarik. Beneran, ditarik-tarik untuk buka di sini. Saya bilang saya ada janji sama teman, udah sini aja kata dia. Beneran, saya pernah kayak gitu, udah janjian, ya di pintu berapa, rak sendal nomor berapa, kan gitu kan? Oke, saya meluncur ke sana, saya bilang, saya lintas, ditarik ibu, di sini tarik, saya bilang, mohon, udah di sini aja katanya. Beneran, kenapa? Dia ingin dapat pahala dari orang yang puasa tadi saat dia memberikan buka. Sahabat bertanya, apakah harus mewah ya Rasulullah? Walau biqit'ati tamrin au syurbata ma'in. Walau hanya sepotong kurma atau seteguk air. Tuh, makanya berlomba di sana. Berlomba-lomba di sana. Kita ditarik-tarik. Pernah satu ketika saya sama Dimas Seto 2023, kalau nggak salah baru banget selesai Covid gitu. Kita ke sono masih pakai masker. Itu saya pernah ditarik, di sini ditarik, tangan saya tarik-tarikan gini. Saya bilang ini gimana jadinya saya bilang gitu. Ya udah saya di tengah, saya ambil dari kalian dua-duanya saya bilang. Karena mereka pengen dapetin pahala. Puasa sehari, berpahala sehari. Tapi kalau cara cerdasnya, puasa 1 hari bisa dapat 1000, adalah kasih buka kepada yang berpuasa sejumlah yang kita inginkan. Itu harus pakai apa tadi? Ini apa bu? Ini apa bu? Mata duitan. Ini jari. La ilaha illallah. Saya sampai nanya 2 kali, ini apa bu? Ini jari. Cuma kalau diginiin identiknya jadi apa? Kalau kayak gini doang? Sarang tawon ya. Kalau ibu pose gini aja, jangan digerakin. Kalau digerakin beda maknanya. Jadi fulus. Nah itu tadi saya katakan wa kullu syai'in bil fulusi mulusun. Segala sesuatu dengan fulus mulus. Ibu pengen dapat pahala haji bersama Rasulullah, pengen nggak? Itu terjadi dengan umroh di bulan Ramadan.
bocoran aja Bu, umroh di Ramadan itu sama seperti haji reguler, bahkan lebih mahal. Saya pernah paket program cuma 15 hari 96 juta. 15 hari, jadi 5 harinya itu saya di Madinah, 10 hari total sampai lebaran saya di Mekah, itu 96 juta. Untungnya saya nggak bayar. Mungkin kalau bayar saya diskusi keras dulu sama Menteri Keuangan ini. Iya. Kalau bayar 96 juta itu biaya SPP anak berapa bulan kan gitu. Betul ya? Nah, ibadah yang ingin kita gapai yaitu umrah di bulan Ramadan, dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan seperti haji bersamaku, orang berlomba-lomba Ibu. Bahkan kemarin saya diajakin nih. Harga 10 hari, belinya harus paket 10 hari walaupun kita pakai cuma 2 hari. Itu di Darut Tauhid Intercon berapa harganya? 2,2 miliar. 10 malam, 10 hari 10 malam. Kaget saya bilang, mendingan bagi mentahnya aja deh. Betulan Ibu. Dan sekarang hotel rata-rata jualnya paket 10 hari. Anda mau ambil 2 hari aja silakan. Yang penting saya udah jual 10 hari. Coba kalau nggak ada fulus. Tapi kalau udah fulus, ya kan gitu ya. Itu dia persiapkan maliyah, persiapan finansialnya. Ya kan kita mau tadi iftar, syukur-syukur kita kasih sahur juga, ya kan? Itu harus pakai uang ya, kekuatan uang, maliyah. Udah jangan banyak jajan sekarang. Jangan banyak jajan, simpan sampai Ramadan. Iya. Padahal kita nggak di-endorse sama merek itu ya, aplikasi itu ya. Baik, jadi nanti begitu Ramadan siap tuh, apa namanya, kalau kita bilang bomnya diluncurkan. Kalau kita bilang mungkin granatnya dilempar. Karena apa? Ramadan nih, bulannya kata Rasulullah SAW dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Beliau itu orang terbaik di antara kita. Wa kana ajwadu ma yakun, dan beliau lebih baik lagi kapan? Saat bulan Ramadan. Dan kebaikannya karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Bu, pernah kan Ibu dapat angin sepoi-sepoi gitu kan? Itu yang dapat orang yang lagi ngantuk aja, yang nggak ngantuk nggak dapat apa gimana? Semua kena. Yang ngantuk tambah enak, yang nggak ngantuk jadi ngantuk. Iya, itu kebaikannya menghampiri semua pihak. Disebutkan Ibnu Umar karihil mursalah, kebaikannya itu sampai ke semua kalangan istilahnya. Nggak mikir yang miskin, nggak mikir yang dapat yang lagi gerah aja, enggak. Yang nggak gerah juga dapat angin itu. Nah, itulah kira-kira kebaikan Rasulullah SAW. Maka persiapannya tadi adalah persiapan materi, persiapan finansial, persiapan maliyah. Apalagi udah ada yang mengagendakan mau pulang kampung kan? Biasanya kalau pulang kampung beli tiket udah jelang hari Lebaran lebih mahal apa lebih? Pasti lebih mahal. Udah gitu ada namanya tuslah ya. Tuslahnya naik berapa persen gitu kan? Ya ini harus pintar mengatur keuangan. Belum lagi Ibu nanti mau bagi-bagi handai tolan jiran tetangga sanak famili di kampung halaman. Iya. Jadi emang harus betul-betul disiapkan persiapan materinya. Dah, untuk sekarang gak usah beli LV dulu. Ya. LV bukan Ratu Dangdut ya. Ya. Liverpool ya. Jadi untuk sekarang tahan-tahan dulu. Buat apa? Buat kita jor-joran di bulan Ramadan. Untuk sekarang tahan dulu agar kita banyak nanti menebar kebaikan di Ramadan. Nah, itu nggak mungkin kecuali dengan persiapan finansial. Ustaz, ada cara cerdas nggak? Ada, gampang. Kalau satu dus isinya 40 cup air mineral, berarti asumsi kita oke lah, itu cukup untuk 1 bulan, bahkan lebih 10 gelas.
Cuma yang minum masa satu orang sih? Ya kan? Caranya gimana? Beli 30 dus, berarti sehari 1 dus. Beli sehari 1 dus. Kalau bisa bilang ke DKM masjid atau ke pesantren, untuk minum saya. Jangan ada lagi yang ambil, saya aja. Yang lain boleh kormanya atau apa, tapi minumnya saya. Karena sebaik-baiknya sedekah, sedekah air katanya kan gitu ya. Saya yang air, ambil gitu. Nah, nanti biarkan yang lain berpikir keras. Waduh, saya apa ya? Nah, ibu sudah aman. Kenapa? Nggak terganggu lagi dengan pikiran besok gimana. Beli 30 dus, kirim misalkan ke masjid A, dah tuh situ. Ya kan? Sehari sedus kan? Nanti sebulan selesai itu, alhamdulillah. Berapa orang yang minum, berapa nanti yang dari pahalanya yang akan disalurkan oleh Allah kepada kita. Udah, bismillah. Ustaz, saya kayaknya kalau air kayaknya agak berat, Ustaz. Permen sugus gimana, Ustaz? Kata Rasulullah, walau qit'ata tamrin, sepotong kurma, bukan satu, sepotong. Jadi satu dipotong 2, sepotong, setengah kurma. Itu dalam rangka memberikan motivasi, bukan ya Allah segitu banget Ustaz, setengah kurma. Enggak, bukan. Jangan sampai terlewat. Itu maksudnya. Nah, kalau sudah kita rancang dengan baik, kita awali dengan senang menyambut Ramadan, kemudian bekal ilmu dengan baik, kemudian banyak berdoa agar disampaikan kepada Ramadan dalam keadaan sehat penuh afiat. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk persiapan ruhiyah, ya kan? Persiapan ma'nawiyahnya, persiapan niat. Kemudian disiapkan juga jasadnya. Kalau memang harus cek ke dokter, cek apa yang kira-kira harus kita siapkan sebelum Ramadan tiba. Dan terakhir, persiapkan uang. Ustaz, jadi harus ambil rekening Ustaz, ambil tabungan. Kalau memang diperlukan, ambil. Tapi sekarang nggak perlu digituin, Bu. Tinggal saya share aja nanti nomor rekening, gampang. Ya kan? Jadi nggak perlu kayak gitu kan. Orang selalu bilang, waduh nggak bawa yang cash lagi. Itu kotak amal sekarang ada barcode-nya, Bu. Iya kan? Nggak bawa lagi. Jangan pura-pura handphone bawa, QRIS aja kan. Nah, artinya apa? Canangkan dari sekarang agar Ramadan tahun ini insya Allah benar-benar yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, ya saya persilahkan. Mungkin ya dalam rangka mempertajam tadi. Selain itu, kalau memang mau ditanyakan dan saya bisa menjawabnya, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena nanti persiapan sebelum itu kita mungkin wudu, sholat zuhur dan sebagainya. Baik, silakan. Ada yang mau tanyakan? Cukup ya berarti ya. Oh iya, mau tanya apa? Perlu mic? Coba sebentar, kasih mic dulu. Ada mic? Ya. Baik. Sebenarnya mic ini biar masuk suara ibu ke ke studio ya. Tetes mata, apakah membatalkan puasa kita? Tadi pertanyaan saya. Tetes telinga, apakah membatalkan puasa kita, gitu kan? Kemudian suntik, apakah membatalkan puasa kita? Apakah infus juga membatalkan puasa? Maka saya jawab, yang pertama, yang namanya infus berarti orang sudah kehilangan cairan. Oke ya. Atau kondisi dia lemah, nggak bisa makan dan minum lagi, maka diinfus. Yang kedua, apa peran infusi? Peran infus itu menggantikan al-ghidha, asupan makanan. Maka kalau posisinya ini berarti dia membatalkan. Tapi kalau seandainya suntikan itu kayak vaksin, ya kan?
Kemarin zaman-zaman COVID itu kan ada vaksin juga, ada apa. Maka itu tidak membatalkan. Ya, itu ya jelas. Suntik vitamin dan sebagainya. Nah, kemudian mengenai tetes mata, tetes telinga, usahakan tetap untuk dihindari. Usahakan. Kan netesin bisa kapan aja. Gak usah nunggu siang Ramadan. Kecuali akhirnya mata iritasi. Kayak tadi, Bu, mata saya merah tadi sebelum ke sini. Maka saya minta diteteskan dulu. Alhamdulillah sekarang sudah biru. Udah hijau. Mata duitan dong ya. Maka para ulama mengatakan kalau kondisinya darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi kedaruratan membolehkan sesuatu yang terlarang. Misalkan disebutkan dalam sebuah kitab, fa idza batuliya biwaj'in fi udhunihi. Jika seseorang itu merasakan rasa sakit di telinganya, dan ini ujian dari Allah, la yuhtamal ma'ahu sukun illa biwad'i dawa, yang mana dia tidak bisa tenang kecuali dengan memakai obat tetes tersebut, ya, yusta'mal fi duhnin aw qutnin wa tahaqqaqa takhfif. Dia boleh memakainya misalkan dengan perantara ditaruh di cotton bud. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau seandainya ya au zawalul alam bihi bi an arafa min nafsi au akhbara tabibun jaza dzalik. Tapi kalau menurut dokter adalah dengan cara ditetes langsung, maka kedaruratan tadi membolehkan. Jelas ya? Nah, begitu pula yang tadi ke bagian mata. Nggak sedikit, Ibu, mata yang ditetes, leher yang pahit. Benar nggak? Kayaknya tadi nggak masuk deh ya. Tapi kok sini ya? Gitu. Ya? Kenapa? Karena setiap ini katanya punya jalur apanya ya? Ya, ada sambungannya katanya. Gitu ya. Apalagi kalau tadi T H T gitu. Baik, itu yang dikatakan oleh Khatib Asy-Syarbini bahwa tetes telinga dapat membatalkan puasa kecuali dalam keadaan darurat. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Silakan. Bu Dahlia apa? Orang haid pengen juga ngatamin, pengen juga beramal baik. Pertama saya katakan, yang dia harus lakukan, terima dulu itu takdir Allah. Boleh jadi dengan kesabarannya, dia diganjar pahala oleh Allah berlipat-lipat. Nah, kadang-kadang ada yang gak sabar, gimana nih padahal pengen puasa. Enggak, itu fitrahnya. Gitu ya. Banyak loh bapak-bapak yang pengen off dari beberapa hari puasa. Banyak. Iya. Nah, ibu sudah dikasih sama Allah sunnatullah, udah puasa off dulu. Dapatnya 5 hari, dapatnya 7 hari off. Tetapi apakah loss begitu saja? Enggak. Pertama yang dia bisa lakukan zikrullah, berzikir kepada Allah, enggak mesti suci. Zikir itu enggak mesti dalam keadaan suci, Bu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab mengatakan, innallaha ikhtara minal kalimati arba'. Dalam riwayat itu Ibnu Rajab mengatakan dari Rasulullah, Allah memilih 4 kalimat yang terpilih dari banyaknya kalimat di dunia ini. Yang pertama subhanallah, kedua walhamdulillah, ketiga wala ilaha illallah, keempat Allahu akbar. Sudah aja baca itu. Nah, adapun kemudian hal-hal lain yang bisa dia lakukan adalah khidmat kepada yang berpuasa. Iya. Dengan menyiapkan makan sahurnya, menyiapkan berbukanya, dia dapat pahala dari orang yang menikmatinya tadi. Betul.
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau kedapatan head nih, jangan nggak bisa lagi puasa gitu, jangan. Sikapi dengan tadi yang saya kasih tahu. Nah, baru kalau urusan baca Quran ada khilaf di antara ulama. Untuk mereka yang memang sedang memurojaah dan mereka adalah para penghafal Quran, kalau dia tidak murojaah dalam waktu dia haid, potensi untuk lupa, maka dia boleh murojaah. Yang kedua, kalau bab murojaah itu bagian dari zikir, bukan bagian ayat Al-Quran lagi, maka nggak apa-apa. Seperti ibu mau ke sahil nih, lagi haid, lagi puasa, maksudnya lagi Ramadan gitu ya, haid. Aku pengen kasih ke sahil, gimana ini? Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran. Tapi kalau dibaca dalam bentuk zikir atau doa, sudah bacaan zikir. Gitu. Nah, maka para ulama mengatakan kalau babnya zikir, tidak mengapa dia baca. Nah, sebaik-baiknya zikir adalah Al-Quran. Dengan catatan tidak menyentuh mushaf secara langsung, gitu ya. Nah, kalau mushafnya itu sudah ada banyak-banyak apapun isinya, semisal ada terjemah, ada tafsirnya, itu bukan mushaf lagi, itu sudah mushaf terjemah, gitu kata para ulama. Sehingga dia masih dibolehkan walaupun dengan penuh adab, kalau bisa dengan alas, ya, atau sarung, tidak memegang secara langsung. Jelas ya? Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang yang haid. Baik. Ibu mau tanya apa? Angkat tangan. Iya, Ibu. Apa Ibu? Entah sebentar nih. Mic-nya tolong. Mic-nya Kakak Halimah. Kalau tadi itu berdawasnya itu kan 12 tahun dan 10 tahun yang ada. Nah itu kalau perintah sholat itu kan nggak langsung dikerjakan ya, setelah beliau Isra Mi'raj baru ada perintah sholat. Nah kalau puasa itu apa nih Pak yang untuk hadis mengerjakan puasa? Baik. Lalu Nabi dan sahabat-sahabat itu apa ya? Maksudnya ada yang sholat puasa zakat haji itu waktu yang pendek, tapi kita masuk surga gitu ya, keluarga saya. Tapi yang mengerjakan ibadahnya pendek-pendek waktunya itu. Ya, baik, makasih Ibu. Jadi kalau dulu sebenarnya sudah ada sholat Ibu. Cuma sholatnya ngikutin ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan Rasulullah di Gua Hiro pun sholat. Ya, bukan bertapa, bukan. Sholat di situ, berzikir, merenung. Nah, dari mana kita tahu? Dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, kata beliau, dulu sholat itu kanatis shalah rak'atain. Dulu sholat itu 2 rakaat. Tsumma uqirrat. Kemudian ditetapkan 2 rakaat itu fis safar wazidat fil hadar. Dan di waktu mukim tidak safar ditambah jumlah rakaatnya. Jadi makanya kenapa kalau sholat lagi dalam keadaan safar kita qashar? Kata Aisyah, uqirrat fis safar. Yang dulu dikerjakan Rasulullah 2 rakaat tetap masih berlangsung, tapi dalam safar. Tapi kalau seandainya tidak safar, maka ditambah, ya full 3 atau 4 rakaat. Itu yang pertama. Nah, adapun setelah Isra Mi'raj, iya betul, sholat dengan syariat baru. Ada waktunya 5 waktu, ada rakaatnya 17 rakaat, ada caranya berdiri, ruku, sujud, duduk gitu ya. Baik. Nah, bagaimana dengan puasa? Puasa itu Ibu, yang kita alami sekarang sudah mengalami 4 tahapan. Tahapan pertama, puasa wajib Asyura. Puasanya Asyura 10 Muharram. Jelas? Nah, kemudian turunlah ayat 183 surat 2, posisi kiri baris atas 1 2 3 4 dari atas ya.
3 atau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kemudian puasanya itu kayak mana? Buat yang lemah mau puasa-puasa enggak. Ya, maka turun ayat 184 wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud wa 'alal ladzina yutawwiqunahu. Karena dulu itu ada choice, ada pilihan. Gitu ya. Maka diganti. Sampai datang perintah Allah untuk puasa di mana puasanya dari subuh sampai maghrib. Kalau sudah ngantuk, kayak ibu-ibu ini ada sebagian yang ngantuk saya lihat ya. Kalau sudah ngantuk, walaupun dia belum makan apa-apa, itu sudah harus jambung lagi. Nggak boleh makan sampai besok, maghrib besok hari. Ada seorang sahabat, dia kerja di kebun kurma. Begitu pulang, dia lihat istrinya nggak punya apa-apa kecuali air aja, air bening gitu ya. Dia bilang, coba deh cari sana apa ada gorengan, ada kalau sekarang gitu ya, apa ada kerupuk mie, kolak. Ya. Dikasih uang, istrinya benar cari dan ada yang jual. Ternyata jualan sebelum buka puasa udah ada dari dulu. Akhirnya si istri bawa dengan gembira dia bawain buat suaminya, suaminya udah tidur. Kata istrinya, kasihan banget ente bang. Karena sejak ngantuk ini harus nahan puasa sampai besok maghrib. Nama sahabat itu Qais bin Surmah. Qais bin Surmah. Akhirnya apa? Karena dia seorang tukang kebun, besok balik lagi ke kebun kurma. Kebun kurma kerja keras lagi, ughmiya alaihi, pingsan. Tuh. Maka di amandemen yang keempat melalui surat Al-Baqarah ayat 187. 187 bunyinya gimana coba? Uhilla lakum, itu ya. Lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Akhirnya malam itu halal, bukan cuma buat makan minum, buat berhubungan badan suami istri juga boleh. Kalau dulu, kalau udah ngantuk, walaupun belum minum apa-apa, udah harus puasa lagi sampai besok maghrib. Ibu kuat masih yang kayak gitu mau? Nah, makanya tahapan keempat yang sekarang. Itu aja jam segini, yang udah keempat, tahapannya jam 12 masih banyak yang cuci muka mulu. Cuci muka mulu panas gitu ya. Wudu jangan sampai nih, hati-hati. Wudu masuk 3 keluar 2 gitu ya. Kumur-kumur masuk 3 keluar 2. Hati-hati ya. Jadi gitu ya. Jadi tahapan puasa kita sudah yang keempat. Sudah keempat sekarang. Iya. Puasa kapan syariatnya? Tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Pelaksanaannya tahun kedua Hijriah bulan Ramadan. Yang berdekatan dengan turunnya syariat puasa, syariat menghadap kiblat. Syariat zakat, syariat jihad, itu sama-sama di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Lengkap jawaban saya? Sangat lengkap ya. Baik, ada lagi? Ibu di belakang? Kasih mic-nya nyampe nggak? Kayaknya nggak nyampe deh. Nggak nyampe sama wireless-nya karena jaraknya cuma sekian meter aja. Coba ibu maju. Maju ibu sini gantiin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, selain baca Rabbana Atina itu ada doa lain yang tadi Pak Ustadz sebutkan. Rabbana Atina. Yang ibu tanya apanya nih? Doa selain itu. Doa sapu jagat. Doa
doa sapu jagat. Ya, nanti saya kirim melalui Bu Silvi, saya kirim nanti. Ya, insya Allah. Karena itu doa jarang didengar. Doa itu doa sapu jagat tapi dari hadis. Kalau Rabbana Atina dari Al-Quran. Ayat 201 surat Al-Baqarah. Baik, ada lagi? Nanti saya kirim. Ya, Ibu di depannya silakan. Assalamualaikum. Ya kan, apa wirelessnya kejauhan kan? Makanya Ibu kayak suara yang di itu TV-TV. Ustaz, untuk haji reguler sampai dengan di atas 26 tahun. Kalau haji plus 5 sampai 7, bagaimana hukumnya haji yang daftar langsung berangkat? Terima kasih. Oh, Ibu kalau mau berangkat sama saya bisa juga. Langsung saya tembak ya, langsung berangkat. Namanya haji dakhili. Kemarin saya kasih penjelasannya. Nah, haji furoda, haji dakhili, dan haji-haji lainnya itu yang langsung berangkat tahun ini juga. Bagaimana hukumnya? Kalau bayar hukumnya sah. Ya. Kalau dibayarin juga masih sah. Yang nggak sah itu kalau nggak bayar ya, nggak dibayarin. Nah, apakah mungkin maksud Ibu apakah tidak menzolimi yang lain karena mengambil gitu ya? Saya jelaskan itu tidak mengambil kuota. Tuh. Kenapa tidak mengambil kuota? Karena bahasa saya onorego onorupo. Ada orang jawab? Coba diterjemah. Apa Ibu? Onorego, onorupo. Apa? Ya. Jadi ada uang, ada rupa, pelayanan, servis dan sebagainya. Yang dalam bahasa Arab tadi wa kullu syai'in bil fulusi mulusun gitu ya. Jadi nggak mengambil haknya orang-orang yang reguler, tidak. Nggak mengambil haknya ONH plus, enggak. Jadi ibaratnya kayak Ibu sekarang masuk ke pesawat. Ada kelas bisnis, ada ekonomi, ya kan? Saya tanya, yang nyampe duluan yang mana? Bisnis, Ibu. Salah. Yang nyampe duluan bisnis. Kenapa? Karena bisnis begitu pesawat mendarat dipersilakan duluan. Ya kan? Ya kan? Nah, baru ekonomi. Ibu boleh nggak protes? Wah, nggak bisa dong. Kenapa dia turun duluan? Onorego, onorupo. Ya gitu ya. Jelas ya. Sama. Kalau Ibu mau ambil reguler, nunggu 20 tahun, silahkan. Dalam penantiannya Ibu diganjar pahala sama Allah. Yang penting sabar. Ya. Yang kedua, Ibu pengen berangkat tahun ini, ya pasti bayarnya juga lebih mahal. Tapi pahala sabar saya nggak dapat, Ustaz. Karena nggak perlu ngantri, Ibu dapat pahala lain, yaitu membayar lebih mahal. Ya kan gitu ya. Jadi setiap ini ada. Kalau Ibu nunggu reguler, wah 20 tahun, Ibu tetap diganjar pahala. Tenang aja. Pahala menunggu namanya. Kan sama, menunggu waktu sholat, dari satu sholat ya kan, berpahala. Menunggu, yang penting sabar. Nah itu juga diberikan pahala. Cuma saya kasih tahu itu tidak mengambil hak masing-masing. Karena memang semuanya serba beda Ibu. Harganya beda, jenis pelayanan, fasilitasnya beda, keberangkatannya beda, maktabnya beda, semua serba beda, gitu ya. Ustaz, kalau kayak gitu kok ada klasifikasi sih? Kok dibeda-bedain? Hajinya mah sama-sama wukuf di Arafah. Ya kan? Bedanya apa? Yang satu pakai tenda, yang satu enggak. Gitu doang. Kok pakai tenda? Karena yang satu bayar lebih mahal. Gitu doang. Pahalanya Allah yang tahu. Jangan-jangan pahala reguler lebih besar. Kenapa? Karena nunggunya 20 tahun, 30 tahun. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kalau Ibu mau berangkat, silakan hubungi nomor di bawah ini.
Ya, nanti boleh kita berbincang. Di samping tadi, kambing tadi ya, kambing kan tadi mbe apa tadi saya ketawa di pojokan gitu ibu-ibu mbe. Baik, ada lagi silakan. Ya, ibu mau apa? Mau pesan berapa ekor? Ya. Ibu dari mana? Oh iya, jadi kalau nggak sampai 80, ibu tidak boleh melaksanakan qashar. Nah, ini dulu saya kasih tahu. Karena qashar terkait dengan safar. Jelas? Nggak boleh ibu, kalau nggak qashar safar tuh nggak boleh. Adapun jamak tidak melulu berkaitan dengan safar. Ya, karena jamak itu menggabung. Rasulullah pernah jamak karena hujan. Rasulullah pernah menjamak karena safar. Rasulullah pernah menjamak bukan karena hujan dan bukan karena safar. Gitu ya. Nah, jamak itu digabung ibu. Cuma tetap pada aturan mainnya. Gimana aturan mainnya? Zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Karena sekarang di perkantoran ada istilah mixagrip. Bukan obat pilek ya. Mixagrip itu mix asar dengan maghrib. Jadi jamak asar dengan maghrib. Itu nggak boleh. Yang namanya jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau asar dengan maghrib, mix hagrib namanya. Nas? Ya, gitu ya. Jadi kalau belum 80 nggak boleh qashar. Kalau jamak tadi saya katakan tidak melulu tentang jarak safar. Tidak melulu tentang musafir, tidak. Tapi jangan sering-sering. Dari Kalideres ke Bogor. Ini Bogor masih di bawah ibu. Bogor kota. Udah lagi di bawah, ke bawah lagi turun ke Jawa. Ya kan? Kecuali ibu ke Cisarua sana mungkin ya. Tapi tetap saya menghormati kalau ibu berkeyakinan mau menjamak. Ya. Kenapa? Tapi jangan dilakukan sering. Ya. Misalkan ibu sebagai dokter mau operasi, maka nanti terpotong waktu sholat, apalagi operasinya mulai ba'da maghrib gitu ya, atau ba'da asar, maghribnya nanti gimana gitu. Nah, maka boleh dijamak di isya. Daripada nanti aku break sholat dulu, itu gunting masih nyangkut di usus, masih di sini, ya. Kata pasien, dok, tolong ini. Nah, apapun itu, misalkan kayak pilot atau orang yang kerja di bawah tanah itu, ya kan, drilling, nah itu boleh, ya. Ini jamak saya, kenapa? Sakit? Enggak. Ini enggak, pengen aja, aku pengen aja. Jamak aku pengen aja ya, gitu. Ngerti? Baik. Ibu tadi angkat tangan, mau pulang? Nyala nggak? Kalau selama ini, kalau biasanya Ramadan selalu berlomba-lomba menghatamkan. Tapi sehingga bacaan artinya atau maknanya kita sering lewat. Bagus mana? Apakah baca terjemah atau ngatamin? Ibu penanya 251. Yang nanya saya tentang ini 251. Nah, ibu yang ke 251. Sebelumnya udah 250 orang yang nanya nih. Maksud saya apa? Ibu, interaksi kita dengan Al-Quran itu 7T. Udah pernah saya sampaikan nih, 7T. Belum? Mungkin di majelis sebelah ya. 1T yang pertama ta'allum, belajar. 2T tilawah, baca. 3T tadabbur. Tadabbur artinya. 4T yang keempat adalah tafsir, buka tafsirnya. T yang kelima adalah tahfiz,
yaitu menghafalnya. Yang keenam adalah ta'lim, mengajarkannya. T yang ketujuh tatbiq, tatbiq mengamalkannya. Nah sekarang ibu yang mana dari 7T ini? Kalau tahapannya tahapan belajar, ya jangan ngajar. Ngerti kan? Jadi saya nggak pernah bilang yang terbaik yang mana. Enggak, yang terbaik posisi kita yang mana sekarang. Kalau sekarang masih ikro, ya udah diikroin terus saja. Jangan ngoyo untuk langsung buka Qur'annya. Enggak, malah berantakan. Kalau kita sudah naik level membacanya bagus, naikkan tadaburnya. Apa sih ini artinya? Mulai baca artinya. Naikkan lagi levelnya dari tadabur, buka tafsirnya. Oh, menurut Ibnu Katsir apa? Menurut Al-Maraghi apa? Ibnu Jarir apa? Nah, semua ini ada tempatnya. Nah, ibu di level mana? Jangan makan doang, cabai level 5 gitu. Giliran cabai pedesnya level 5. Quran nggak mau lompat aja. Maka 7T ini ibu yang mana? Saya nggak katakan udah baca aja. Jangan-jangan kita belum beres bacanya. Maka ta'allum belajar. Gitu ya. Jadi berapa T tadi? Apa aja? Nah. Terus terakhir tatbiq itu mengamalkannya. Jelas Ibu? Ya, gitu ya. Baik. Ayah Adi, mangga. Sudah tuh di Bogor mah ya. Ustaz tadi melanjutkan yang pertanyaan dari Ibu Hadi, ini misalkan dari Kalideres ke sini memang 50 kilo, tapi pas minggu di Donteras kok misalkan ada 35 kilo, itu berarti kan cuma ditambahkan 35 kilo itu bagaimana sudah itu masuk misalkan di Donteras kok atau dihitung dari Kalideres ada maka juga kita Mangga itu tadi kan sempat ke itu dulu, sempat ke Brasko ke sini jadinya 85 ya udah. Silakan aja. Kalau memang sudah sampai 85 ya tas atuh, mangga. Ya kan? Iya. Gitu ya. Jadi kalau memang ternyata hasil keseluruhan tadi Ustadz rumah saya sebenarnya rumah saya di Tirtayasa. Tadi sempat dulu ke Depok, ke Tangerang, terus ngumpul ke Brasko. Ya, boleh udah itu udah boleh Ibu ya. Dari DKI kemudian ke Banten, ke Jawa Barat ya kan. Mangga tuh Ibu ya. Jadi ya Islam ini kan mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Saya nggak bisa pukul rata kan, gitu. Tapi yang masing-masing tahu lah, gitu, dari mana. Baik. Sok, mangga. Ayo deh. Kita tadi mungkin belum diterangkan tentang kegiatan di sini selain ada sekolah, kan ada peternakan, perkebunan gitu. Oh iya. Barangkali ibu-ibu ini di sini ada yang mau berinvestasi. Baik. Kalau kegiatan anak-anak yang utama memang belajar. Mereka ini kan sekarang adalah lepas SMA yang disebut Ma'had Ali. Jadi lepas SMA, usia mereka usia ya kayak kuliah lah ya. Maka belajarnya juga buku-buku kuliahan, kitab-kitab gitu belajar. Nah, tapi mereka juga punya kegiatan, diantaranya mereka pelihara ikan, mereka pelihara kambing, mereka pelihara domba. Mereka ini yang ngurusin juga ini apa namanya di atas itu ada cabai dia tanam apa segala macamnya. Saya pikir itu ilmu ketahanan hidup, gitu ya. Biar mereka punya survival nanti begitu keluar dari sahil ini. Sehingga misalkan ya oh iya sebagai dai mereka tidak jadi apa nanti ya, jadi benalu, gitu ya. Nah, itulah mereka diajarkan di sini untuk contohnya ngeracik makanan kambing itu sampai kambing ini suka gitu ya. Nah, itu kami ajarkan. Ya, jadi mereka kasih makan kambing. Tadi ini Rahmat ini
yang tilawah itu sama saya tadi habis kasih makan kambing apa terus mandi karena tugas tilawah dia tilawah. Kebayang nggak sambil ngasih makan sambil murojaah ya kan? Iya. Kambing-kambing itu bahkan ada yang sekarang lagi pulang, lagi ya 1 bulan ya pulang. Ada namanya Aziz. Ada domba yang sejak lahir ibunya tidak mau nyusuin. Yang nyusuin siapa? Aziz. Pakai botol. Pakai botol. Ngomong saya belum selesai. Tapi apa? Sejak itu dia tahu. Sekarang umurnya mungkin udah 3 sampai 4 bulan. Ya Aziz mau ke asrama di lantai 2 ikutin ya. Segitunya hewan ya tahu berbalas budi gitu ya, tahu siapa yang berbuat baik kepadanya. Gitu. Ahsan juga. Ahsan kalau dia lagi kasih susu itu, kasih dot itu, Ahsan sama Aziz nih yang sering dihafal sama si domba itu. Sambil murojaah, sambil murojaah hafalan. Gitu. Jadi itu diantaranya. Makanya kalau seandainya tadi dikatakan oleh Kak Halimah, apa keuntungannya kalau mempersiapkan hewan kurban dari sekarang di Sahil? Itu tadi, yang ngurusin udah pasti anak santri. Hari-hari dia murojaah di situ. Ya. Kemudian yang kedua tadi, makannya Ibu, maaf, saya bukan bermaksud menjelekkan, tidak, demi Allah. Kadang kalau orang jual musiman, namanya jual musiman, dia bikin kandang sekedarnya, makan nggak ini dan nggak terjaga, ya target mereka harus habis. Kalau kita syukur-syukur habis, nggak habis emang kita ternak. Jadi pakannya memang tetap dijaga gitu, paham ya? Nah teman-teman musyawarah kemarin beli rumah Quran musyawarah beli ke sini. Yang satu kawannya ada yang kasih ke rumah Quran musyawarah beli dari sembarang orang gitu. Dari mungkin datang dari desa masih gemuk sampai di Jakarta pakannya nggak terawat, nggak terurus, akhirnya apa? Kurus. Nah datang kambing dari sini 10 ekor kalau nggak salah, Dimas beli 7, yang lainnya tambah 3. Itu sama kambing dari sini diseruduk-seruduk gitu kan. Sampai ditanya sama Dimas, ini dikasih apa sih kambing di saya kok kayaknya gesit-gesit. Saya bilang dikasih makannya tetap, tapi maksud saya dia tidak terkurangi pada saat misalkan ya udah dekat hari H kurus-kurus, enggak, dia tetap makannya, dikasih makan tetap. Sampai ini hari mau saya sembelih kita masih kasih makan gitu. Oh gitu Ustaz ya, makanya tetap terjaga gitu. Nanti Ibu lihat aja gitu ya. Dombanya kayak mana, ntar kita suruh Ahsan minta keluarin gitu. Dombanya kayak mana. Nah, ada lahiran sini, Ahsan, Aziz, teman-teman lain ada ya banyak lah ya. Yang jadi bidan. Jadi paraji, kalau di kampung lu jadi paraji ya. Jadi dia bantu persalinan. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi udah ngerti gimana caranya nanganin itu. Asal jangan dia lompat aja nanganin ibu-ibu persalinan ya. Saya belum kasih lisensi kalau itu. Gitu ya. Jadi itu satu. Kemudian kalau berkebun, ya di samping memang anak-anak di sini ada Ki Hadi kan yang bantu beres-beres, bersihin rumput liar dan sebagainya. Kalau duren nggak tahu deh, kayaknya duren udah mulai habis ya. Makanya Ibu, aduh saya lihat kenapa harus jelang Ramadan sih gitu. Iya, makanya kita naik dulu deh kalau gitu ke pohonnya, ntar kita cek. Gitu ya. Jadi saya nggak paham karena kalau musim hujan itu ini kan sejak Januari sampai Februari akhir ini hujannya hampir setiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali. Itu yang dari yang kecil segini sampai yang udah jadi gede gini, kalau sering hujanan apa? Dan kedua nggak manis, dia meletak di atas. Saya juga nggak tahu nih, ya gimana penanggulangannya. Saya nggak mau menolak hujan ya karena itu pemberian Allah, gitu ya. Tapi memang itu tadi, itu juga diurusin sama santri-santri. Beberapa malah naik ke atas untuk diikat. Diikat apanya? Batang durennya itu, ya, batang. Gitu ya Ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu mau, Ustaz, saya mau sapi aja deh. Boleh, di bawah ada kandangnya udah saya siapin. Kemarin juga ada 2 ekor kita pelihara, kita tes case gitu ya. Racikan makanan kita cocok nggak buat si sapi? Alhamdulillah. Kan makannya bukan rumput Ibu, nasi padang.
yang jaga. Kalau sapinya sih makannya itu dari makanan kering. Makanan kering itu ampas-ampas, Bu. Ampas tahu, ampas singkong, kemudian kedelai, ada jagung dan sebagainya. Kita campur baru dikasih. Jadi kita sebut dengan istilah complete feed. Makanan komplit terdiri dari 9 bahan pokoknya. Sembako ya berarti ya. Gitu. Baik, jelas ya. Jadi kalau ibu mau lihat nanti saya minta anak-anak keluarin. Nggak usah semua. Kalau semua ibu ntar dikejar-kejar ya. Beberapa aja. Maksudnya beberapa ekor aja. Baik, begitu ya. Kalau sudah kita cukupkan mungkin. Nah, karena biar ada preparing, karena mau wudu tempatnya terbatas, kerannya terbatas. Saya minta ibu-ibu untuk tidak wudu di sini karena ini ruang terbuka. Ibu-ibu wudunya di bungalow aja. Ya, jadi mau buka hijab takut basah silakan. Karena ada yang nggak saya koordinasiin, nggak saya kasih arahan, main buka aja di sini kan. Ya, jadi gitu ya. Saya minta untuk di bungalow sudah disiapkan sama teman-teman santri. Itu aja kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah menjadikan ini Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas pemaparan materinya yang luar biasa. Sebelum itu, Ustaz mengabarkan